Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Ikhwati fillah, al-ahibbah hadanillahu wa ikum jami'an. Alhamdulillah kita bertemu kembali anak-anak sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sirah nabawiyah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang pekan lalu, ya, masih di bab pertama, yaitu kelahiran, keturunan dan penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi antum yang sudah pegang buku, silakan dibuka bukunya halaman pertama. Ya. Pada pelajaran hari ini yang akan kita sampaikan, yang pertama adalah akan menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya dan penyusuannya. Kemudian diharapkan antum nanti bisa menceritakan kembali keistimewaan dan keutamaan dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya antum bisa paham, ya, bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti ke depan. Ya, tapi dibuka bukunya halaman 1. Di sini penulis mencatat, ya, mengawali bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Artinya bagi seorang muslim, ya. Dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dipasang di awal, ya, sekali lagi ini menekankan dan menegaskan kepada kita semua tentang pentingnya mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disampaikan di sini bahwasanya Rasulullah memiliki teladan yang baik. Karena manusia hidup zaman sekarang itu memerlukan sosok panutan, contoh yang baik dari orang-orang yang telah berpengalaman dan akhirat, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena beliau hidup di atas wahyu. Ya, semua langkah beliau, semua perbuatan beliau, keputusan yang diambil dan lain sebagainya itu tidak akan melenceng, ya, karena ada wahyu. Jadi beliau di atas petunjuk. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup di atas petunjuk, maka kita harus mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan duniawinya ataupun perbuatan ukhrawinya berupa ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam. Ini sangat penting mempelajari sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita seorang Muslim sekali lagi harus berusaha semaksimal mungkin mencontoh dari setiap seluruh segi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lahir di Makkah di perkampungan Bani Hashim pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 570 Masehi. Walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, ya, akan tetapi masyhur di kalangan para ulama tentang tanggal kelahiran Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada pertanyaan, kenapa tahun Gajah? Ya, mungkin ini pengetahuan, ya, tidak ada di buku. Kelahiran Nabi dinamakan dengan tahun Gajah karena pada saat itu, ya, tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, terjadi sebuah peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah Asy-Syarif yang dilakukan oleh seorang raja yang zalim berasal dari Yaman bernama Abraha. Ya, ini mungkin antum sudah mendengar cerita ini, ya, semenjak SD. Biasanya anak-anak SD itu ini tahu ini, ya. Jadi raja zalim dari Yaman Abraha ini menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Baitullah Al-Haram. Apa gerangan yang mendorong dia ingin menghancurkan Ka'bah? Ya, karena singkat cerita,
Raja Abraha ini sangat cinta dunia gitu ya. Dia Abraha ini dia menginginkan orang-orang itu untuk berkunjung ke negerinya, ke Yaman. Ingin seperti sebagaimana Ka'bah dikunjungi oleh manusia pada saat itu, berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji sesuai tuntunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dibangunlah gereja yang sangat besar, yang sangat megah, yang diharapkan bisa menandingi Ka'bah. Ya. Fasilitasnya dilengkapi, tempatnya dibagusin, dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata usaha yang dia lakukan, pengorbanan, harta yang dia keluarkan, itu tidak mendapatkan hasil yang sebagaimana dia inginkan. Orang-orang tetap perginya ke Ka'bah, ya. Oleh karena itu gelap mata lah si Abraha ini, akhirnya tidak ada cara lain kecuali menghancurkan tempat saingannya yang dianggap saingan, ya, bagi Abraha ini. Apa itu? Ka'bah, ya. Ka'bah Asy-Syarif ingin dihancurkan oleh Abraha. Nah, Abraha ketika dia datang ke Mekkah, dia membawa segerombolan tentara bergajah. Bisa dibayangkan ya, di Makkah itu, di gurun itu, padang pasir. Mungkin kalau kita lihat gajah biasa, tapi orang Arab lihat gajah itu luar biasa. Kok ada binatang yang hidungnya panjang, telinganya gede, badannya besar, ya, karena mereka mungkin tahunya hanya unta, ya, ayam, dan lain sebagainya, kuda gitu ya. Sedangkan gajah merupakan binatang aneh menurut mereka. Akhirnya ketika diserang oleh tentara bergajah, orang-orang Makkah lari tunggang langgang, bahkan kuda-kuda perang yang ada di Makkah pun tidak berani menghadapi pasukan Abraha. Ya. Saking anehnya binatang gajah ini dan saking besarnya pasukan bergajah, saking banyaknya gajah-gajah yang dikirim oleh Abraha, maka dikenallah tahun tersebut sebagai tahun gajah. Ya, karena banyaknya gajah yang masuk ke dalam Makkah ketika itu. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala singkat cerita menolong, ya, orang-orang Mekah, ya, khususnya Ka'bah ketika itu untuk tidak dihancurkan dengan mengirim pasukan burung ababil. Ternyata gajah-gajah yang begitu besar bisa hangus, bisa hancur, bisa lari hanya dengan segerombolan binatang kecil, yaitu burung, ya, bukan dengan gajah lagi atau bukan dengan dinosaurus. Mungkin kalau ada dinosaurus, ya, tidak. Allah memperlihatkan kekuasaannya bahwasanya sekuat apapun manusia dan sehebat apapun upaya manusia, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini terbukti bahwasanya binatang gajah yang begitu besar sanggup untuk Allah hancurkan hanya dengan segerombolan burung-burung kecil saja. Nah, itu ceritanya, ya. Ini pengetahuan saja tentang tahun gajah. Kenapa kelahiran Nabi dinamakan dengan tahun gajah? Ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Ya, Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib. Ya, sedangkan ibunya bernama Aminah. Ya, tidak pakai Siti. Ya, itu Siti itu hanya penambahan saja dari kata Sayyidati. Namanya itu nggak pakai Siti. Jadi salah kalau ada orang-orang mengatakan nama anak perempuan dipakaikan Siti itu. Ya, itu bukan nama, itu adalah gelar gitu ya, Sayyidati, nyonya kalau bahasa kita itu seperti itu. Jadi namanya adalah Aminah. Nah, ketika Nabi lahir dalam keadaan yatim, ya, karena ayah beliau meninggal padahal Nabi masih dalam kandungan. Ya, ayah beliau meninggal di Abwa. Ya, Abwa adalah satu daerah perbatasan antara Mekah dan Madinah. Ketika itu beliau Abdullah, ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal saat perjalanan untuk berdagang, ya, sedang mencari nafkah gitu. Sakit tengah jalan kemudian meninggal, padahal istrinya Aminah sedang mengandung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Singkat cerita, Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kasihan Nabi ini memang, ya, lahir sudah tidak punya ayah. Akan tetapi Nabi memiliki zat yang maha penyayang, yang sayangnya lebih tinggi, lebih besar daripada sayang orang tua atau sayang ayahnya kepada beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah maha berkehendak dan Allah maha mampu untuk menjadikan orang-orang sekitar Nabi untuk menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin melebihi kasih ayahnya kepada anaknya sendiri.
Nah, ketika Nabi lahir, maka kakeknya, ya sang kakek, yaitu Abdul Muttalib, sangat bahagia sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian bayi ini pun diberi nama oleh kakeknya Muhammad, nama yang tidak pernah ada di Mekah ketika itu, ya, nama yang sangat asing. Muhammad yang artinya terpuji, karena kakeknya berharap anak ini ke depan menjadi anak yang terpuji. Dan betullah apa yang menjadi doa sang kakek, Rasulullah SAW, Muhammad SAW betul-betul terpuji sebagaimana nama beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semasa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini dulu bekas budak dari ayahnya, ya, yaitu Abdullah, yang kemudian nanti ketika ketika Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, Ummu Aiman pun beriman dan mengikrarkan keislamannya. Ya, dia menjadi seorang muslimah yang taat ketika itu. Adapun garis nasab keturunan, ya, jadi nasab itu sangat penting, ya anak-anak sekalian, karena kita bisa mengetahui turunan siapa kita ini, gitu ya. Dan ini di Arab sangat sangat dipentingkan sekali oleh orang-orang Arab tentang nasab keturunan ini, ya. Bahkan mungkin di antara mereka yang jahil, mereka berbangga-bangga dengan nasab keturunan mereka, ya, seperti itu. Dan kita harus ketahui siapa nasab dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menambah keyakinan kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang terbaik dari orang-orang yang baik, ya. Dengan menghafalkan, dengan mengetahui siapa sih keturunan atau siapa sih nasab beliau ke atas, ya. Karena terbukti dari nasab ini ternyata orang-orang yang menjadi nasab Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat hebat dan orang-orang yang sangat baik di zamannya. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya itu sangat sempurna, ya. Maka dari itu dipilihlah menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Allah memilih nasab yang paling bagus, nasab yang paling baik dari manusia yang pernah ada. Akhirnya lahirlah dari nasab tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan turunan penjahat, bukan turunan kriminal, ya, tapi betul-betul turunan orang-orang yang baik. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya nabinya saja yang mulia, bukan hanya Muhammadnya saja yang mulia, tapi garis keturunan ke atasnya pun adalah beliau merupakan keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, dermawan dan lain sebagainya. Taib, ya, perhatikan antum, di situ ada tabel, ya. Ini mungkin memudahkan antum untuk menghafal nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas ada tulisan Kilab, ya. Kilab ini nama kakek kelima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada, afwan ya, ini kecoret sedikit nih bekas stabilo. Ini keturunan, garis keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu, dan ini garis keturunan dari pihak ayah, ya. Ternyata dari pihak ibu dan ayah bertemu di kakek Nabi yang kelima, yaitu Kilab. Artinya Aminah dan Abdullah ini, ya, satu keturunan ke atasnya, ya, satu keturunan bertemu di kakek kelima, yaitu Kilab. Ya, adapun dari bawah, dari ayah, perhatikan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, sekali lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, sekali lagi coba sambil dihafalkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, Ustadz harap kalian hafal dengan nasab Nabi minimal sampai Kilab. Ya, harus hafal, ini wajib dihafalkan. Ya, garis keturunan dari pihak ayah. Sekarang bagaimana dari pihak ibu? Perhatikan. Aminah, ya, Muhammad bin Aminah. Kemudian di atasnya binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sekali lagi, ya. Aminah binti. Nah, kenapa Aminah binti? Karena Aminah seorang perempuan. Dalam bahasa Arab,
perempuan dinamakan binti, anak perempuan. Adapun laki-laki bin, anak laki-laki. Ya, jadi di sini Aminah binti, Aminah anak perempuan dari Wahab. Tapi dari Wahab ke atas jangan binti lagi, karena Wahab dia laki-laki, ya. Jadi Wahab bin di sini, ya. Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, lebih sedikit insyaallah, ya. Kakek kelima dari Nabi dari pihak ibu, sedangkan ini kakek ke 6 dari pihak ayah. Ya, di sini bertemu. Sama-sama keturunan dari Kilab. Ya, dihafalkan nasab Nabi Muhammad dari pihak ayah dan nasab Nabi Muhammad dari pihak ibu, dihafalkan insyaallah nanti, ya. Kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabilah atau bahasa kita suku, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah Quraisy atau suku Quraisy. Ya. Quraisy, subhanallah, ya. Quraisy ini satu suku yang sangat terkenal, yang sangat mulia pada zamannya, ya, di Makkah ketika itu. Kabilah ini terkenal karena kemuliaannya, derajatnya yang tinggi, dan keluhuran darah di kalangan kabilah-kabilah Arab. Ya, ningrat lah gitu, ya. Ini tidak ada lagi kabilah yang paling mulia di Arab ketika itu selain kabilah Quraisy, ya, seperti itu. Nah, Quraisy sendiri itu nama orang, ya. Quraisy ini nama orang. Jadi ada satu orang dijuluki Quraisy, nama aslinya adalah Fihr bin Malik, ya. Fihr bin Malik. Setiap orang yang berasal dari kabilah ini itu semuanya menjadi tokoh serta orang yang terhormat pada zamannya, ya. Jadi Fihr bin Malik ini luar biasa, orang yang sangat mulia sekali, ya, digelari Quraisy. Maka orang-orang yang keturunan dari Fihr bin Malik disebut Bani atau kabilah Quraisy, dan mereka berbangga dengan kabilah Quraisy ini, mengingat nenek moyang mereka Fihr bin Malik ini adalah orang yang mulia, ya, daripada orang lain yang ada di zamannya ketika itu. Nah, yang paling istimewa di antara mereka adalah Qusay bin Kilab. Jadi Fihr ini punya keturunan, ya. Nah, di antara keturunan Fihr ini, kemuliaan bapaknya ini, yaitu kemuliaan Fihr ini diwarisi oleh Kilab, ya, Qusay bin Kilab, afwan, ya. Qusay bin Kilab itu juga ternyata bukan nama asli, nama aslinya adalah Zaid. Nah, apa sih keistimewaan Qusay bin Kilab? Yang pertama, perhatikan di halaman 3 dibuka bukunya. Qusay adalah orang pertama dari kabilah Quraisy yang diberi kewenangan mengurus Ka'bah. Luar biasa, ya. Karena saat itu tidak sembarang orang bisa mengurusi Ka'bah, hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena Ka'bah dianggap keramat, Ka'bah dianggap suci, Ka'bah itu dianggap mulia. Jadi yang mengurus Ka'bah adalah orang-orang tertentu, orang-orang terpilih. Dan ternyata yang terpilih pertama kali untuk mengurus Ka'bah adalah siapa? Qusay bin Kilab. Ya, yang lain tidak bisa, tidak boleh sembarangan mengurus Ka'bah. Ya. Yang kedua, Qusay adalah orang yang membawa Quraisy untuk tinggal dan bermukim di kota Makkah. Jadi Quraisy ini tadinya nggak di Mekah, gitu, ya, di pinggiran aja, gitu, dari Yaman, dari daerah Yaman. Ya. Nah, Qusay inilah yang membawa orang-orang untuk tinggal di Makkah ketika itu, ya, sebelum terkenal ketika itu Makkah. Ya. Sebelumnya orang-orang Qusay ini atau orang-orang Quraisy ini, mereka berada di pelosok-pelosok kota terpencar di beberapa tempat. Nah, dengan kemuliaan Qusay, dengan kepemimpinannya, orang-orang mengikuti Qusay untuk tinggal di daerah Mekah ketika itu. Kemudian Qusay juga orang yang merintis as-siqayah. Apa itu as-siqayah? As-siqayah itu kegiatan memberi minum jamaah haji. Oh, luar biasa. Berapa banyak jamaah haji yang datang? Ya, banyak. Dan yang mengurusi minum mereka adalah Qusay, ya, dan keluarganya. Memberi minum ini menjadi sebuah perbuatan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Mengingat sangat jarangnya air yang ada di Makkah ketika itu. Bayangkan, kita memberikan kebutuhan orang yang padahal kita aja masih membutuhkannya. Ya, kalau zaman sekarang, kalau kita misalkan hari ini ada orang yang dia memberikan sembako kepada orang lain secara cuma-cuma, ya, orang seperti ini kan dermawan dia. Ini kan berarti orangnya mulia, orangnya dermawan, orangnya baik hati sangat. Nah, itulah Qusay, ya.
beliau berani sekali untuk menanggung air minum dari jemaah haji yang padahal mungkin mereka tidak kenal sama sekali, ya, karena Makkah ketika itu dikunjungi oleh orang-orang yang di sekitar Makkah dan di luar kota Makkah, ya, seperti itu. Dan ini turun temurun dari zaman Nabi Ibrahim, yang dimana keturunan Nabi Ibrahim sudah terpencar di seluruh negara Arab, ya, di Jazirah Arab ketika itu. Kemudian Qusay juga mempelopori Ar-Rifadah, ya. Ar-Rifadah ini memberi makan, bukan hanya minumnya, makanannya pun ditanggung oleh Qusay, ya. Coba ada orang sedermawan itu, ya, padahal kondisi sedang sulit di Mekah itu ketika itu, tapi Qusay dengan kedermawannya, dengan kemuliaannya, dia berani menanggung makan dan minum dari jemaah haji gratis, tidak perlu bayar, ya. Kemudian Qusay juga mendirikan satu bangunan di sebelah utara Ka'bah yang disebut dengan Darun Nadwah, ya. Darun Nadwah ini tempat pertemuan orang-orang Quraisy, yang dimana Darun Nadwah ini bangunan ini berfungsi untuk membahas perkara-perkara kemajuan orang-orang Quraisy ketika itu, ya. Jadi semua permasalahan yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy itu dibahas di Darun Nadwah, ya. Kalau bahasa kita mungkin tempat anggota dewan gitu, ya, majelis MPR DPR-nya lah gitu, ya, seperti itu. Nah, ini Qusay yang mempelopori itu. Kemudian Qusay juga dia seorang pemimpin Quraisy. Apabila terjadi peperangan, maka panji-panji itu hanya akan dikibarkan atas perintah dari Qusay bin Kilab. Lihat bagaimana orang tunduk dan patuh dengan Qusay, karena memang Qusay ini istimewa sekali, ya, sangat luar biasa. Kemudian terakhir, Qusay adalah orang yang dermawan dan pandai. Ucapan-ucapan Qusay ini bagaikan undang-undang yang akan diikuti oleh orang-orang sekitarnya, oleh kaumnya, ya. Jadi ucapannya ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini Qusay luar biasa. Oke, itulah beberapa keistimewaan dari Qusay bin Kilab, ya. Kemudian selanjutnya tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Keluarga Muhammad ini dari Qusay ini kan dia punya anak-anak lagi gitu, ya. Tadi dari Fihir, dari Quraisy punya anak. Ternyata anak yang paling istimewa dari Fihir ini adalah Qusay, luar biasa. Dan Qusay pun punya anak-anak, dan dari anak-anak yang Qusay ini yang istimewa adalah Hashim. Dan Hashim ternyata merupakan kabilah dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Rasulullah SAW dikenal sebagai Bani Hashim, ya. Jadi perlu diketahui keluarga Nabi terkenal sebagai Bani Hashim. Banyak, bukan hanya Bani Hashim saja, tapi yang terkenal adalah Bani Hashim, ya. Jadi kakek kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, Hashim ini benar-benar mewarisi sejumlah kedudukan dan keutamaan yang dimiliki Qusay, ya. Asyiqayah dan Rifadah yang tadi dilakukan oleh Qusay, oleh pendahulunya, ini kaum Quraisy terus mengemban rutinitas ini secara turun-temurun hingga datanglah Islam, luar biasa, ya. Hashim juga merupakan tokoh besar pada zamannya ketika itu. Dia biasa menumbuk roti dengan daging. Roti dengan daging, bayangin, ya. Mungkin kalau di kita roti dan daging biasa aja gitu, ya, karena bukan makanan pokok kita. Di sana itu roti dan daging itu luar biasa, ya. Buat siapa? Diolah menjadi tharid, semacam bubur gitu, ya. Pokoknya makanan spesial lah, makanan spesial mereka. Dan setelah dibikin, bukan untuk makan sendiri, bukan untuk keluarganya, melainkan dia mempersilakan orang-orang untuk memakannya, luar biasa, ya. Hartanya dari dia, bahan-bahannya, kemudian tenaganya pun dia sendiri yang menumbuknya, dia sendiri yang membuatnya, ya. Coba antum buka kedai makanan yang mahal, terus kemudian setelah jadi bukan didagangin tapi dibagi-bagi. Nah, luar biasa, ya, kalau ada orang yang seperti itu. Bahannya dari dia sendiri yang bikin, koki terkenal lah misalkan begitu, ya. Langsung dibagi-bagi. Nah, orang akan sangat sangat teringat gitu, ya, dengan jasa-jasa yang diberikan orang seperti ini. Inilah Hashim, ya, kakek kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kebiasaan dia menumbuk roti dengan daging itu membuat laki-laki ini dijuluki Hashim, ya, atau si penumbuk roti. Jadi Hashim ini julukan si penumbuk roti namanya. Padahal nama aslinya adalah Amru, luar biasa.
Yang ketiga, keutamaan Hashim. Dialah yang mempelopori 2 rute perjalanan dagang. Jadi ketika itu profesi utama dari orang-orang Mekah adalah berdagang. Ya. Nah, dagang itu kan nggak mungkin orang Mekah dagang di Mekah. Kenapa demikian? Ya, kalau kita dagang barang dagangan kita, ya hasil bumi kita di tempat kita, orang-orang kita nggak beli. Kalaupun ada yang beli sedikit. Kenapa? Karena mereka punya. Contoh misalkan kita berada di katakanlah di sini Kampung Bojong gitu ya. Di Kampung Bojong, di Setu, di Al-Wafa, di pondok kita ini itu sangat banyak sekali pohon rambutan. Hampir setiap warga memiliki pohon rambutan. Kalau saya panen rambutan terus jualan di sini, yang belinya siapa? Kenapa? Karena orang lain juga punya pohon rambutan, ngapain beli kan begitu. Kalau saya pengen laku dagangan saya harus kemana? Saya harus keluar, mengadakan perjalanan menjual barang saya yang tidak dimiliki oleh orang di seberang sana. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Dia harus mendagangkan barang yang dia produksi keluar Quraisy, keluar Mekah. Nah, berarti kan perlu jalur, ya, perlu perlu pasar gitu ya. Nah, Hashim inilah yang mempeloporinya. Jadi ada 2 rute perjalanan dagang, ya, pada musim dingin menuju Yaman dan pada musim panas menuju Syam. Kita punya barang dagangan, tapi kita nggak punya jalur, ya, nggak punya pasar, ya, nggak laku juga. Nah, ini Hashim sangat membantu ketika itu. Maka penemuan jalur dagang ini luar biasa ya, sangat membantu orang-orang Quraisy ketika itu. Pada intinya adalah bahwasanya ternyata Rasulullah SAW dilahirkan dari nasab yang terbaik. Terbukti dari keutamaan kakek-kakek beliau, ya. Beliau orang terbaik, ya. Quraisy, Fihr bin Malik adalah orang terbaik di zamannya. Kemudian Fihr ini punya anak. Ternyata yang terbaik dari anak-anak Fihr ini namanya Qusay. Ya, Qusay ini orang terbaik. Nah, Qusay punya anak, ternyata Hashim yang terbaik. Hashim punya anak, ternyata Abdul Muttalib yang paling baik. Abdul Muttalib punya anak, ternyata Abdullah yang paling baik. Dan Abdullah punya anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, karena memang Muhammad adalah anak satu-satunya karena beliau lahir sedangkan ayahnya sudah meninggal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja memilih nasab yang paling baik, yang paling mulia untuk dilahirkan dari keturunannya adalah Nabi yang paling mulia pula. Ya, tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada celah, ya, tidak tercela sedikit pun keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah merupakan orang yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna rupanya, dan paling sempurna pula nasabnya, ya, seperti itu. Itu saja mungkin antum. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya masih pada bab 1. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.